Yang kami hormati narasumber pada acara hari ini, yang kami hormati seluruh panitia pada acara hari ini dan para peserta serta tamu undangan yang berbahagia. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Suci Ramadhania. Pada saat ini bertindak sebagai MC, mohon izin untuk memandu acara. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara Penggerak Sastra Muda Keliling dengan tema Pemajuan Sastra Daerah Menuju Indonesia Emas. Hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan Al-Quran yang akan dipimpin oleh Saudara Maulidana Hidayatullah. Kepada Dana dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Fawailul lilladhina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Izin sekalian baca doa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Walijami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa illam taghfir alaina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita,
Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Cahyati Fitrianingsih. Kepada saudari dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih kepada Saudari Cahya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, mari kita simak bersama kata sambutan sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Bapak Mahlianur Rahman SPD MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tengah-tengah para narasumber dan di tempat yang terbaik ini. Kemudian mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan kita tentu akan terus berharap agar beliau memberikan syafaatnya, doanya untuk kita semua. Yang saya hormati ibu narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan beristimewa kepada peserta yang juga sudah hadir untuk mengikuti kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini adalah terkait penggerak sastra muda keliling, dan di sini nanti kita akan berlatih dan akan didampingi oleh 3 orang narasumber. Yang pertama ada Bu Juliati, kemudian ada Bu Bunga Mulyahati dan Bapak Fadil Siddiq. Kami tentu berharap kepada seluruh peserta itu dapat mengikuti dengan rasa bangga, kemudian penuh tanggung jawab, karena ketiga narasumber kita akan memberikan banyak materi kepada teman-teman peserta terkait penulisan sastra, konsep dasar sastra, dan kemudian nanti akan ada pertunjukan sastra. Dan semua peserta nanti juga akan dilatih menulis itu, dan hasil karyanya akan kita kumpulkan dan tentu nanti akan kita bukukan. Dan kemudian karya peserta juga akan kita terjemahkan ke dalam bahasa daerah.
Hari ini adalah hari ketiga untuk kegiatan penggerak sastra muda keliling, dan kegiatan ini didukung penuh oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan besok adalah hari terakhir dengan peserta yang berbeda. Jadi setiap hari itu ada 60 orang peserta. Jadi 4 hari sekitar 240 peserta. Jadi teman-teman hari ini adalah peserta hari ketiga. Dan kami tentu berharap teman-teman peserta dapat mengikuti dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Langsung saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penggerak sastra muda keliling hari ini dengan resmi dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan sambutan. Hadirin berbahagia, mari kita memasuki acara pada hari ini dengan judul Penggerak Sastra Muda Keliling dengan tema Pemajuan Sastra Daerah Menuju Indonesia Emas yang akan disampaikan oleh beberapa narasumber kita. Acara inti pada hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Cut Utia Rahmi. Kepada saudari disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terlebih dahulu saya berterima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan dan memperkenalkan diri saya. Baik, saya akan menyapa teman-teman sekalian. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, semoga kita senantiasa selalu semangat dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Penggerak Sastra Muda Keliling dengan tema Pemajuan Sastra Daerah Menuju Indonesia Emas 4 Oktober 2023 bersama saya Cut Utia Rahmi Z sebagai moderator yang akan memandu acara pada hari ini. Berbicara mengenai acara kita yaitu Penggerak Sastra. Sastra merupakan ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulis atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman hingga perasaan seseorang, di mana diwujudkan dalam bentuk imajinatif, cermin kenyataan atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Lalu jenis karya sastra apa yang akan kita bahas pada kegiatan hari ini dan bagaimana cara pembuatan sastra tersebut? Semuanya akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah bersedia hadir pada hari ini, di mana kita kedatangan 3 narasumber. Yang pertama yaitu ada Ibu Juliati SPD MPD dengan latar belakang tempat tanggal lahir Biren 19 Juli 1987, daerah asal Biren, tempat tinggal saat ini Langsa Lama. Beliau merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Samudra Langsa. Selanjutnya narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Fadil Sidik SPD MPD, tempat tanggal lahir Aceh Selatan 16 Mei 1990, daerah asal Aceh Selatan, tempat tinggal saat ini Jalan Hutan Lindung, Perumahan Bukit Indah, Dusun Bukit Gampung, Payabujuk, Slemak, Kota Langsa. Narasumber kita yang ketiga yang terakhir yaitu Ibu Bunga Mulia Hati SPD MPD, Ciamis 11 Agustus 1988, daerah asal Ciamis, Jawa Barat, tempat tinggal saat ini Jalan Hutan Lindung, Perumahan Bukit Indah, Blok 1 nomor 10, Payabujuk, Slemak, Kota Langsa. Itu merupakan biodata daripada narasumber kita yang tiga-tiganya merupakan narasumber yang akan mengisi materi pada hari ini. Sebelum kita mempersilahkan para hadirin, kita ingatkan untuk memanfaatkan kesempatan ini, di mana nanti jika pemateri menyampaikan materinya, jika ada pertanyaan dapat disiapkan beberapa pertanyaan dan nantinya akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Jadi untuk teman-teman kita harapkan untuk mempersiapkan pertanyaan.
Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenai proses kreatif menulis puisi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Juliati, SPD MPD. Kepada Ibu Juliati, SPD MPD, kami persilahkan dengan segala hormat. Diingatkan kembali kepada peserta untuk dapat mempersiapkan pertanyaannya ya. Nanti di akhir narasumber akan langsung kita ke sesi tanya jawab ataupun sesi diskusi bersama. Jadi kami harapkan masing-masing dari unitnya mempersilahkan satu anggotanya untuk ada pertanyaan untuk narasumber. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru kelihatan sudah makan pagi. Ya, sudah makan pagi kan semuanya? Apa perlu kita makan kue dulu? Hah? Jujur kali kalian jawabnya, bilang aja udah gitu. Udah gitu jawabnya, walaupun nanti tiba-tiba pingsan ya kan. Apa kabar hari ini, sehat semua? Alhamdulillah ya. Berarti kalau nggak sehat nggak mungkin di sini ya kan? Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga basa-basi ya. Iya, basa-basi sedikit. Baik, hari ini saya berterima kasih kepada
anak-anak semua atau adik-adik semua yang sudah berkenan hadir ke aula kita, ke tempat yang sangat istimewa ini. Semoga nanti bisa mendapat manfaatnya dari acara hari ini. Ya, saya ada sedikit pantun ya, walaupun mungkin enggak yang pas sekali. Ini kebetulan pantunnya saya ambil pantun bahasa Aceh. Tahu lah ya kan, saya kan orang Aceh. Jadi saya ingin menaikkan pantun Acehnya. Nah, jadi kalaupun nanti ada yang kurang paham, tidak apa-apa, nanti bisa kita buka kamus bahasa Aceh. Ya, megah tak manyang Gunung Selawah, yang lebih tidak Gunung Glebutung. Selamat katrok kena nelangkah dalam acara Penggerak Sastra Muda dengan tema Pemaju Sastra Daerah Menuju Indonesia Emas. Ya, tahu nggak Gunung Selawah? Di mana? Ya, betul. Berarti udah pernah ke Banda Aceh kan? Ya, karena menuju Banda Aceh pasti melewati Gunung Selawah sebelah kanan kalau dari sini, ya kan? Kalau Butong, tahu Butong? Enggak, Butong juga di salah satu daerah yang ada di Aceh juga. Tapi saya juga belum pernah ke situ juga. Ya, ada di sini orang Butong mungkin? Tidak ada ya? Baik. Lewat aja. Oh ya. Oh mungkin lewat aja. Ya. Oke. Ya, kebetulan saya hari ini ingin membahas tentang proses kreatif menulis puisi. Sepertinya ini bukan sesuatu hal yang asing ya sama kalian ya. Pasti sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang puisi atau secara lebih umumnya tentang sastra, ya kan? Sastra terbagi lagi, salah satunya ada puisi. Jadi kapan kalian sudah mulai mengenal dengan kata puisi? Sejak kapan? Atau sastra? Sejak SD. Sejak SD berarti sampai SMP ada? SMP, SMA sampai kita kuliah ya, masih tetap mempelajari tentang sastra atau puisi lebih khususnya. Apakah dalam menulis sebuah karya sastra ini perlu suatu kreativitas? Perlu. Untuk apa kreativitas diperlukan dalam sebuah penulisan? Supaya apa? Saya belum pernah masuk ini kan, kalian saya terus terang belum pernah masuk. Jadi di mata saya kalian wajah-wajah baru. Ya, walaupun mungkin ada yang jumpa di musola mungkin ya. Jadi ada juga yang jumpa mungkin waktu pas kita maba kemarin ya. Tapi di kelas kita belum pernah ini ya, belum pernah masuk ya. Coba diutarakan dulu yang saya tanya tadi. Untuk apa kreativitas itu dalam sebuah penulisan? Supaya lebih menarik. Ya, mungkin yang sebelah kiri, kata si kakak tadi supaya lebih menarik. Coba kata si adik. Ada? Ya. Untuk menghasilkan sesuatu yang baru, yang berbeda dari yang lain. Soalnya kan karya sastra itu banyak ya. Orang pun yang menulis sastra itu banyak. Jadi setiap orang itu kan punya kreativitas masing-masing sehingga menimbulkan karya yang berbeda dengan yang lainnya. Ya. Gitu. Bagaimana? Yang lain setuju? Setuju ya. Berarti dengan adanya suatu kreativitas, setiap orang
pasti akan mempunyai suatu hal yang baru ya, karena tidak mungkin sama ya kan. Kreativitas si A dengan si B pasti berbeda ya kan. Oke, coba kita lihat apa itu kreativitas. Nah, di sini dikatakan bahwa kreativitas ini meliputi seluruh tahapan mulai dari dorongan bawah sadar yang melahirkan karya sampai pada perbaikan terakhir yang dilakukan si pengarang. Nah, ada juga di sini dikatakan lagi menurut si Utami Munandar, dia mengatakan bahwa proses kreatif adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi atau unsur-unsur yang ada. Jadi hampir sama seperti yang dikatakan oleh kawan tadi ya kan, yang pada intinya dia melahirkan sebuah karya baru ya, yang setiap orang pasti mempunyai hal-hal yang berbeda seperti itu. Mungkin kreativitas orang ini kan berbeda-beda. Ada mungkin orang yang kreatif dengan dengan fashion ya, dia pintar untuk dia cukup kreatif ketika memilih baju dengan rok misalnya, atau kita orang Aceh yang memakai jilbab, ketika kita mencocokkan antara baju dengan jilbab bagus gitu ya kan. Ada juga yang kadang-kadang nggak nyambung ABCD seperti itu ya kan. Jadi itu termasuk bagian juga dari kreatif. Ada juga mungkin dari segi apalagi yang bisa kita pakai kreatif selain daripada kostum tadi, dia perasaan menggunakan aksesoris, atau mungkin pada saat membuat suatu karya ya, membuat suatu karya, misalnya kayak kita mau buat suatu kerajinan seperti itu ya kan. Kan ada tuh mungkin tangan-tangan yang kreatif misalnya yang kadang-kadang tidak terpikir sama kita, ternyata di tangan orang-orang yang kreatif ini dia bisa menghasilkan sebuah karya seperti itu ya kan. Begitu juga dengan si sastra tadi seperti itu ya kan. Mungkin dari kalian semua jauh sebelum acara ini memang sudah ibaratnya udah makanan kalian menulis puisi ya kan ya. Karena kreativitas ini kalau menurut saya ini tidak ada batasnya ya. Jadi tidak bisa juga kita menginginkan semua orang tuh semua dia harus kreatif ya. Jadi setiap orang tuh mungkin pasti punya salah satu hal yang memang dia kreatif. Apa memang ada seorang manusia dia tidak kreatif? Sepertinya nggak mungkin ya. Pasti ada sisi kreatifnya ya kan. Karena kadang dia nggak pintar tapi dia ada kelebihan di yang lain seperti itu ya. Jadi oke. Begitu juga. Oke, selanjutnya Kak. Nah di sini dapat disimpulkan bahwa proses kreatif ini merupakan sebuah proses yang dilewati oleh seseorang penulis dalam membuat sebuah karya ya. Jadi ini merupakan sebuah proses yang harus dilalui oleh seorang penulis puisi atau mungkin penulis sastra-sastra yang lain seperti itu. Jadi dia ada prosesnya. Jadi tidak mungkin sebuah kue tidak mungkin dia langsung jadi ya kan. Pasti punya prosesnya seperti itu. Begitu juga pada saat orang mengolah kue kan macam-macam, jadi dari tepung beras bisa menjadi berbagai macam jenis kue. Itu juga bagian daripada kreativitas tadi ya. Oke. Nah ternyata kreativitas ini juga bisa dikaitkan dengan menulis ya. Karena kenapa kita membicarakan tentang sastra tadi ya kan. Jadi sastra ada keterkaitannya dengan proses penulis. Jadi di sini dikatakan menulis kreatif merupakan sebuah proses menuangkan ide-ide dan gagasan ke dalam bentuk bahasa tulis yang memberikan sebuah esensi yang lebih bebas untuk daya imajinasi, khayalan sebagai inspirasi utama.
Kira-kira menurut kalian, berdasarkan yang dikatakan si Riawati ini, ada mungkin oh bukan seperti itu salah Bu. Ada mungkin pendapat yang lain? Ada kira-kira? Atau memang ini udah betul Bu? Karena kalau misalnya dalam menulisan menuangkan ke dalam sebuah tulisan, ada? Setuju mungkin? Setuju ya. Ya coba kita lihat lagi yang di bawah. Menurut si Arsanti, dia mengatakan bahwa menulis kreatif adalah suatu kegiatan dalam menyampaikan sebuah ide-ide, pendapat, gagasan, pengalaman, pengetahuan, dan perasaan yang sangat membutuhkan daya imajinasi dan kreativitas supaya dapat menghasilkan sebuah tulisan yang mempunyai arti. Jadi hampir sama juga. Mungkin kalau di si Arsanti ini lebih luas tadi dia ya kan, sampai ada ide, pendapat, gagasan, pengalaman, dan perasaan. Jadi dalam menulis ini kita tidak tidak harus hanya dari unsur ide saja, tapi bisa juga lahir dari sebuah pendapat, dari sebuah gagasan seperti itu juga bisa, atau dari sebuah pengetahuan atau mungkin perasaan. Biasanya kalau misalnya menulis sebuah karya sastra itu, apalagi puisi, menurut kalian lah dari mana? Dari perasaan biasanya ya. Entah mungkin kita lagi galau kah, tiba-tiba dituangkan dalam tulisan seperti itu ya kan. Atau mungkin kalau zaman dulu pada saat galau ada model orang itu dia malas curhat gitu ke kawannya, dia pasti menulisnya melalui diary ya kan. Kalian ada kayak gitu? Ada juga ya, berarti masih ya, masih. Saya kira pada zaman saya saja yang seperti itu, supaya sampai sekarang masih ya. Nah, ada juga mungkin orang yang menuangkan suatu hal dia melalui diary. Nah, mungkin ada juga sebagian orang dari kalian yang memang ketika ada suatu hal yang perasaan kalian yang tidak mengenakan, kalian menuangkannya dalam puisi ya, atau mungkin dalam selain daripada puisi mungkin kalian seperti cerita yang mungkin bisa dijadikan sebuah karya yang gitu ya kan, entah mungkin novel atau cerpen atau sebagainya. Nah, di sini karena kita membahas tentang puisi, ada juga sebagian pasti puisi itu lahir dari perasaan tadi ya kan. Nah, di sini dikatakan bahwa menulis kreatif inilah bentuk ekspresi seni. Ekspresi seni yang memungkinkan seseorang untuk mengungkapkan ide, perasaan, dan imajinasi mereka melalui kata-kata. Kenapa sebuah puisi ini atau sastra ini dikatakan ada kaitannya dengan seni? Kenapa? Kenapa sastra ini ada kaitan dengan seni? Ada yang tahu mungkin? Kenapa sastra ini ada kaitan dengan seni? Ya, silakan. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, duduk pun juga apa-apa. Perkenalkan, nama saya Khairul Firdaus dari unit 5. Ya. Jadi kan Ibu bertanya mengapa sastra itu dikatakan sebagai seni kan? Iya. Nah, di mana sastra itu kan kalau yang kita tahu kayak contohnya seperti puisi. Nah, di puisi itu kan kita mengeluarkan kalau kita mengembarkan puisi nih, kita bisa bilang nih tentang puisi kan, ceritain tentang puisi. Nah, di situ kan kita mengeluarkan rasa kayak perasaan kita tuh, bagaimana mimik muka kita, mungkin itu udah termasuk seni mungkin menurut saya. Bagian daripada seni juga ya, mengekspresikan mengekspresikan body language kita, itu juga bagian daripada seni ya kan. Oke, mungkin yang lain. Terima kasih. Atau mungkin puisi ini dikatakan seni, ada mungkin seni merangkai kata-kata, bisa
Apakah semua orang bisa merangkai kata-kata dengan indah? Kalau tanpa mungkin tidak ada ilmunya kurang lagi ya. Tapi kalau ada ilmunya akan lebih bagus gitu ya, merangkai kata-katanya ya. Oke, apalagi mungkin sebelah sini ada kenapa sastra itu ada kaitannya dengan seni. Kalau imajinasi saya ya bisa lah. Kalau imajinasi karena memang sastra itu bisa juga terlahir dari sebuah imajinasi. Ini kenapa sastra ini dikaitkan dengan sebuah seni? Ada? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Desi Ramawati dari unit 5. Ya. Jawab Ibu, kenapa sastra itu disebut dengan seni? Karena sastra itu adalah bentuk tulisan yang dihasilkan untuk dinikmati atau untuk mengapresiasikan untuk orang lain dan dirinya sendiri. Jadi karya sastra itu adalah karya tulis berasal dari hatinya untuk diapresiasi. Gitu Ibu. Ya. Oke, kasih. Karena dalam menghasilkan sebuah karya sastra ini juga bagian dari seni menulis yang indah seperti itu ya. Makanya dikatakan karya sastra ini pasti ada kaitannya dengan seni ya. Karena mungkin ketika dia ingin menyampaikan misalnya umpamanya dia ingin menyampaikan sesuatu hal yang tapi dia bisa dia gantikan dengan bahasa yang lebih halus tapi tanpa menyinggung perasaan orang lain. Itu juga kan seni ya kan. Seni menyampaikan dengan menggunakan bahasa yang lebih halus, atau pada saat mungkin kita ingin mengungkapkan sesuatu juga kita mengungkapkan dengan kata-kata yang lebih indah seperti itu ya. Karena dalam karya sastra ini sangat erat sekali kaitannya dengan kata-kata yang indah ya, atau kata-kata yang mempunyai majas-majasnya seperti itu, atau mungkin bisa juga menggunakan kata-kata yang hiperbola seperti itu ya kan. Oke, selanjutnya, nah di sini juga dikatakan bahwa proses kreatif menulis puisi adalah serangkaian langkah dan tahapan yang melibatkan ekspresi diri dan penciptaan karya seni dalam bentuk puisi. Nah, di sini juga dikatakan bahwa proses ini dapat bervariasi untuk setiap penyair, ya. Tetapi intinya adalah tetap mengekspresikan perasaan, pemikiran, gagasan melalui kata-kata yang dipilih dengan cermat dan dikemas dengan gaya bahasa yang unik. Jadi tetap setiap penyair itu atau penulis puisi itu dia punya gaya yang berbeda-beda, tapi tujuannya memang sama ya, ingin menghasilkan sebuah karya yang indah ya. Kadang dalam sebuah dalam sebuah puisi itu dia pasti ada keunikannya masing-masing. Ada sebagian orang mungkin dia lebih ke alam mungkin ya. Ada sebagian orang dia lebih fokus ke percintaan seperti itu mungkin. Ada mungkin sebagian orang ada ke arah kebudayaan seperti itu, atau mungkin ke sejarah. Jadi itu semuanya punya keunikannya masing-masing seperti itu ya. Dia konsisten di keunikan tersebut seperti itu. Nah, dalam untuk dapat melakukan proses kreatif menulis puisi dengan maksimal dan menghasilkan karya yang berkualitas, tentu dibutuhkan tahapnya, ya kan? Perlu kan tahap dalam menulis puisi tersebut? Perlu ya. Untuk apa tahap penulisan puisi tersebut? Kalau memang dikatakan perlu, untuk apa? Saya mau yang sebelah sini, tapi di kanan dua laki-laki, boleh lah ya, saya minta di antara dua. Untuk apa bang? Tolong dikasih kak. Yang mana? Perlu shoot dulu?
Iya, untuk apa tahapan dalam proses penulisan puisi? Ya, Ibu. Ini dari mana ya? Soalnya ini agak berbeda. Ya, baik, izin memperkenalkan diri, Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Kois Mas Sukulija, saya dari mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka. Oh. Ya, saya dari Madura, Jawa Timur. Oh, Madura. Dua-duanya Madura? Iya, Bu. Izin menjawab, menurut pendapat saya, mengapa perlunya tahapan dalam membuat puisi ya, Ibu? Iya. Dan menurut saya agar si penulis itu lebih mudah dan juga lebih teratur dan tidak menemui kesulitan-kesulitan dalam membuat sebuah karya puisi, Bu. Jadi lebih dimudahkan dengan adanya tahapan tersebut. Mungkin cukup itu, Ibu. Oke, pas. Mungkin yang lain, saya pengen juga yang dari cowok kita yang adik-adik ini. Ini yang mana ya di antara 4 orang ini ya? Yang mana Kak Cahaya? Coba Kak Cahaya pilih yang mana? Enggak, untuk apa tahapan-tahapan dalam tulisan ini? Untuk apa tahapan itu? Supaya apa? Perkenalkan, nama saya Arif Argi Aulia dari Unit 5. Ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Untuk apa tahapan tersebut untuk menulis puisi supaya menghasilkan puisi yang lebih baik? Karena dari tahapan tersebutlah kita menghasilkan puisi-puisi yang seperti tahapan membuat, oh ini kata-katanya mungkin kurang bagus, oh ini mungkin bahasanya kurang baik ataupun kurang kreatif. Mungkin sekian, terima kasih. Oh ya, berarti dengan ada tahapan ini pada intinya akan memudahkan kita untuk membuat sebuah puisi ya. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa tahapan ya kan. Yang pertama ada inspirasi. Berarti ketika kita membuat sebuah karya sastra, terutama puisi, kita harus menghadirkan dulu inspirasinya dulu. Ketika sudah ada inspirasi, baru kita menentukan apa temanya. Apakah temanya tentang A, B, atau C, seperti itu. Nah, di sini juga selanjutnya setelah kita menemukan temanya, kita membuat struktur puisinya. Ya, kita mau yang seperti apa gitu. Selanjutnya ada pemilihan kata-kata. Kita mau kata-kata yang bagaimana? Apakah kata-kata yang yang membuat orang mungkin ketika membaca puisi kita menangiskah atau bahagia atau seperti apa gitu ya. Kita memilih kata-kata tersebut. Terus di sini juga ada ritme dan suara. Ritme dan suaranya ini juga diperlukan untuk apa? Supaya ada penekanan di bagian mana mungkin kita akan meninggikan atau merendahkan seperti itu, berhenti sebentar seperti itu, lain sebagainya. Di sini juga ada bagian pada revisi. Kenapa di sini ada revisi? Jadi ketika dalam sebuah penulisan puisi ini mungkin ada kurang-kurangnya, jadi kita bisa melakukan revisi. Ya, mana tahu mungkin kita coba baca sebentar, mungkin ada yang kurang dari puisi saya, jadi kita bisa merevisinya kembali ya kan. Nah, setelah kita merevisinya, kita membaca ulang lagi. Dan kita baca lagi ulang, kalau memang nanti ada mungkin yang kurang pas, kita revisi lagi. Nah, setelah memang puisi tersebut sudah kita katakan sudah layak, jadi sudah kita katakan sudah final lah ya. Jadi tahap terakhir finalisasi, kalau memang ada keinginan untuk publikasi, dipublikasi, dan selanjutnya ada pengembangan terus-menerus. Jadi kalau memang kita memang ingin berkecimpung menulis sebuah puisi, pasti kan nggak berhenti pada satu puisi ya. Pasti kita pengen punya puisi-puisi yang lain seperti itu ya. Kalau publikasi ini sepertinya kita sering melihat ya. Di mana biasanya kita dapatkan kalau misalnya publikasi puisi ini? Di mana? Ada? Saya sering melihat di koran misalnya. Pernah melihat di koran? Koran Waspada? Ada di bawah dia biasanya ya. Di bawah.
Atau mungkin di bagian-bagian yang lain, di mana lagi? Ya. Oh iya, di belakang novel biasanya ada. Atau mungkin di mana lagi? Apa? Oh ya, platform online katanya ada juga. Atau mungkin di Instagram ada juga ya kan, yang ada perkumpulan puisi-puisi semua. Atau di Facebook seperti itu ya kan. TikTok ada? TikTok juga ada ya. Nah ini juga bisa di-share kemana-mana ya. Kalau zaman sekarang memang sosial media ini memang luas sekali ya. Jadi bisa kemana-mana dia masuk seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah di sini kita ingin melihat ya, yang mana menulis biasa, yang mana menulis kreatif. Mungkin kalau memang kita ada menulis, jadi kita bisa membedakan ini tulisan aku tulisan biasa atau tulisan kreatif seperti itu. Ini sedikit contoh gitu ya. Bulan nampak putih bulat di langit. Di sekitarnya ada awan tipis yang tampak mengitari. Ya, sepertinya emang kayak udah luar biasa ya kata-katanya ya. Ya enggak? Sepertinya ya. Kalau tidak ada bandingan itu udah luar biasa ya kan. Nah, rupanya ketika dibandingkan dengan menulis kreatif, di sini lebih dikembangkan lagi. Sinar rembulan menguak dari bakit awan tipis. Cahayanya perlahan menembus dedaunan pohon cemara, di mana aku dan kekasih hati duduk bersama. Tetes embun malam mulai menepis, longgar bulu dan kulit wajah dan tanganku. Ya, ini kalau memang dibaca sama orang yang memang ahli membaca ini, hubungannya ya, pasti mungkin orang klepek-klepek ya. Ya, cuma karena Bu Juli nggak pandai membaca puisi, ya kurang klepek ya. Menurut kalian lah, ini kira-kira apa sih? Yang bagian menulis kreatif saja itu. Ini menceritakan keadaan yang seperti apa ini? Asmara. Ya, asmara. Asmara yang seperti apa ini? Hah? Ayo. Asmara yang seperti apa ini? Asmara yang bagaimana ini? Yang bucin. Sepertinya nih ada yang bucin nih ya. Jadi pas sekali gitu ya, asmara yang lagi bucin ya. Jadi ini cuman dikiaskan ya, diumpamakan gitu dengan keadaan malam ya. Ini ya, karena rembulan tadi ya, rembulan nggak mungkin siang hadirnya ya kan, pasti malam. Jadi diumpamakan dengan keadaan malam seperti ini. Yang memang seseorang yang sedang kasmaran mungkin ya. Oke. Nah, di sini kita ingin melihat apa sih pengertian puisi, ya. Mungkin dari sebelum kita melihat dari ini, yang singkat aja lah, apa yang bisa kalian pahami, apa sih puisi itu? Ada yang menurut kalian gitu, apa puisi itu menurut kalian? Ada? Ada kira-kira? Atau coba kembali dulu. Nah, apa itu puisi menurut kalian? Main tujuh aja. Coba yang ini. Sepertinya yang apa namanya nih? Yang abu-abu. Ya. Sebelum kita melihat apa itu pengertiannya, apa menurut kamu itu puisi itu? Puisi itu menurut gambaran kamu seperti apa? Gak apa-apa, kalau salah. Ini kayak kita di kelas juga. Menurut saya, puisi merupakan sebuah karya sastra yang bertujuan untuk mengungkapkan sebuah perasaan dan mempunyai sifat yang berimajinasi. Cukup. Puisi merupakan sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi ya. Ada lagi? Iya, kakak-kakaknya. Ini kakak adik campur yang sebenarnya. Oke, nggak salah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Zumarida dari unit 4. Ya, Puisi yaitu suatu bentuk karya sastra atau tulisan yang menyampaikan suara hati, ya, perasaan. perasaan ya, ungkapan perasaan gitu ya, yang dituangkan melalui puisi ya. Oke, coba kita lihat apa itu puisi menurut Sumardi. Di sini dikatakan bahwa puisi adalah salah satu karya sastra dengan bahasa yang dipersingkat, dipadatkan serta diberi irama dengan bunyi yang padu dengan pemilihan kata-kata yang imajinasi. Ya, kita lihat lagi menurut si Pradoko di sini mengatakan bahwa puisi merupakan rekaman serta interpretasi pengalaman manusia yang sangat penting dan diubah dalam wujud yang berkesan. Dari kedua pendapat para ahli ini, ya, menurut kalian apakah sudah tepat? Ya, langkah. Perkenalkan, saya Desi Ramawati, ingin bertanya atau kurang pas dengan pendapat Bapak Sumardi tadi. Itu kan kata beliau, puisi adalah salah satu karya sastra dengan bahasa yang dipersingkat, dipadatkan, serta diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata imajinatif. Tapi contoh sebelumnya tadi, itu lebih ke memperbanyak kata-kata dan tidak dipersingkat, Bu. Jadi sebenarnya bagaimana? Oke. Kalau Terima ini kasih. kita hanya menceritakan, kita belum masuk ke ininya ya, belum masuk ke puisinya. Ini hanya perbandingan antara menulis biasa dengan menulis kreatifnya. Tapi ini bukan sebuah puisi seperti itu. Cuman kata-katanya hampir seperti puisi ya. Tapi bisa nih diubah dalam bentuk puisi ya. Cuman ini hanya perbandingan antara yang mana sih menulis biasa, yang mana sih menulis kreatif. Nah, karena menulis kreatif ini juga termasuk juga ada kaitannya dengan puisi tadi. Jika menulis kreatif kan itu lebih ke mengarang ya, Bu ya. Ya kan, mengarang, memilih kata-kata yang tidak biasa, itu kan, Bu. Itu akan berdampak pada memperbanyak kata-kata. Itu bagaimana ya, Bu? Apa harus dipadatkan? Sebenarnya gini, kalau memperbanyak kata-kata tuh kosakata lah ya, memperbanyak kosakata. Semakin banyak kita banyak kosakatanya, maka semakin memudahkan kita membuat suatu karya. Jadi kita bisa memilih, oh ini yang tepat, ini yang tepat. Nanti ada tahapannya ketika di tahap selanjutnya dengan Pak Fadil, kamu akan tahu nanti. Ya, maka sangat penting kita banyak mengumpulkan kosakata. Sama halnya saya contohkan dengan kita kita menguasai kosakata bahasa Inggris misalnya. Apa manfaatnya kalau ketika kita menguasai banyak kosakata bahasa Inggris? Otomatis kan akan memudahkan kita ya kan, ketika kita entah berkomunikasi, jadi banyak kata yang kita kuasai. Ya, jadi begitu juga dengan penulisan puisi ini. Jadi ketika kita banyak menguasai kosakatanya, ini akan memudahkan kita untuk menulis puisi tersebut. Makanya tadi dicontohkan tahap pertamanya itu yang mana menulis kreatif, yang mana seperti itu. Jadi Terima kasih, Ibu. Ya. Ya, di sini juga dikatakan bahwa puisi adalah suatu ekspresi bahasa yang kaya dan penuh dengan daya pikat. Ya, kenapa? Sama juga hampir yang tadi kan suatu ekspresi yang kaya bahasa ya, dia banyak, istilahnya itulah seperti tadi, kosakatanya itu banyak. Semakin banyak kita tahu, semakin memudahkan kita untuk mengekspresikan atau menuangkan tulisan kita dalam bentuk puisi. Oke, selanjutnya, nah dikatakan di sini puisi merupakan sebuah karya sastra yang berisi tentang suatu perasaan atau pikiran si penyair dengan menggunakan pilihan kata yang berbentuk irama, rima dari kata yang digunakan tersebut, menghasilkan imajinasi secara konkret dan mengandung makna. Jadi ketika membuat sebuah karya sastra, terkhususnya puisi, pasti kita punya makna ya kan. Jadi dalam membuat suatu puisi tersebut pasti kita tahu, seperti yang tadi lah yang kita lihat yang tadi yang bagian penulisan menulis biasa dengan menulis kreatif seperti itu kan. Itu kan juga orang
punya suatu makna ya, punya sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada si pembaca. Begitu juga dengan si puisi tersebut, ya. Oke. Nah, di sini ada dua jenis puisi. Ada puisi lama dan puisi baru. Sebelumnya kalian sudah pernah mendengar atau mempelajari antara tentang puisi ini? Pernah? Di mana? Atau mungkin ketika kalian sekolah dulu, puisi apa yang kalian pelajari? Puisi lama atau puisi baru? Atau dua-duanya? Hah? Dua-duanya? Iya, iya dua-duanya ya. Oke, sebelum kita melihat apa sih jenis-jenis daripada puisi lama dan puisi baru, saya ingin bertanya ke kalian. Di daerah kalian, terserah nih mau daerah mana ya, mau Aceh kah, mau Sumatera, saya ingin bertanya, ada nggak di di daerah kalian itu ketika ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka mengumpamakannya dengan bahasa-bahasa kias seperti itu? Ada? Masih ada di, atau mungkin dengan keluarga kalian, orang tua kalian? Ada? Ada tidak? Itu bisa berupa nasihat mungkin, atau berupa pantun juga boleh. Apa kira-kira? Kalau dari ini apa nih, keluarga kamu atau daerah kamu? Daerah kamu ya. Apa kira-kira Kak Cahaya, mana? Yuk perkenalkan diri, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Wisda Utia dari Unit 4 Angkatan 2021. Ya, Wisda. Daerah saya dari Simelu. Ya. Nah, kalau di tempat kami ya Bu, itu bahasa kiasannya itu ketika ada acara pernikahan, di situ akan ada lempar pantun yang berbahasa Simelu. Bisa ini coba bangun. Tidak bisa Bu. Tidak bisa. Maksudnya itu bahasanya Bu, bahasa Simelu kuno Bu, bukan bahasa Simelu yang sekarang. Dan kamu tidak bisa kamu Simelu kuno? Enggak bisa. Enggak bisa. Kamu hanya bisa di yang pas Simelu baru. Maksudnya itu banyak perbedaannya Bu, bahasa dulu sama bahasa sekarang. Dari apa terakhir? Kalau dari ini maksud saya gini, kira-kira dari yang pantun tadi artinya itu apa? Dari pantun tersebut itu menasehati agar mempelai pria dan mempelai wanita itu untuk akur, menjadi keluarga yang bahagia, ya, berupa nasihat. Oh, berupa nasihat ya. Oke. Tapi alangkah lebih bagusnya dari bahasa Simulunya ya. Kita pengen tahu ya bagaimana bahasa Simulu ya kan. Nah, jadi nanti kita bertukar. Oh, ini yang bahasa Simulu seperti ini pantun nasihatnya ya. Kalau dari orang Melayu mungkin lain lagi, orang Batak mungkin lain lagi gitu. Ada nggak perwakilan dari daerah lain lagi mungkin? Ada? Ada? Mungkin dari Melayu? Ada orang Melayu? Orang Langkat? Oke, silakan bangun Kak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bu, kalau misalnya dari daerah saya itu, daerah kamu dari mana? Dari Langkat Bu. Dari Langkat ya. Itu sama seperti Wisda juga itu. Ya. Balas pantun Bu, kalau misalnya di sana. Oh, balas pantun. Kamu bisa? Nggak bisa Bu. Nggak bisa. Cukup disayangkan ya. Kalian ini termasuk bagian daripada menghilangkan kebudayaan sepertinya. Ya, tidak mau mempertahankan ya. Oke, nggak apa-apa. Kamu tahu nggak apa kira-kira arti daripada pantun tersebut gitu? Ya, makna tadi sama Bu, seperti sama juga ya Bu, kayak menasihati mempelai wanita pria gitu juga. Atau pada saat membalas pantun ini ada nggak sesuatu hal yang mereka lakukan? Enggak, cuman ya udah antar mulut seperti itu aja. Nggak ada mungkin sirihnya atau bagaimana gitu? Tidak ada Bu, seperti itu. Tempel sirih. Oh, kalau di sana?
Nggak ada Bu sepertinya, karena kan berbalas pantun gitu kan. Kalau misalnya kayak kalau untuk adat gitu kan Bu, dia kayak berbalas pantun, terus kayak silat gitu. Kalau untuk khas Melayunya, terus kayak ada palang pintu. Palang pintu itu kayak jilbab itu kan Bu, nutupi mempelai wanitanya gitu. Supaya tidak dilihat oleh mempelai prianya dulu. Oh, berarti kayak apa namanya? Kayak dirahasiain dulu gitu. Terima kasih banyak. Ada mungkin yang lain dari orang-orang Batak mungkin? Ada? Sayang. Ada? Boleh? Oh, ada? Siapa lagi? Tadi kan ada orang Aceh ya, perwakilan dari Semelu, ada orang Melayu, perwakilan dari Langkat, mungkin ada orang Batak gitu. Oke, silakan. Yuk bangun. Berdiri. Perkenalkan, saya Romayana Sanggala dari Unit 5. Ya. Ingin menyampaikan sebuah upasa orang Batak. Upasa itu bahasa Indonesianya sebuah pantun. Oh, pantun. Ya, dalam bahasa Batak pantun itu disebut upasa. Upasa. Iya Bu. Upasa. Ya. Songgok nyi ruba-ruba tudak danak nyi hata kapas muna dan maksudnya maksud pantun sesuatu yang berupa pemberkatan dari Tuhan supaya diminta oleh badan kita, jiwa kita yang diberikan oleh Tuhan. Oh ya. Berarti dari perwakilan ketiga daerah tadi ya kan, kita dapat melihat bahwa ternyata setiap daerah itu punya ciri khasnya ya, terutama di bagian sastra lah secara umum ya. Jadi semuanya ada. Orang Aceh juga ada. Ya. Oke, selanjutnya saya ingin menunjukkan, tapi lagi Kak. Tapi saya nggak pintar. Ini saya harus lihat konsepnya dulu. Lagi. Oke, cukup lagi. Nah, ini yang punya saya versi Aceh ya. Di sini dikatakan, Jitamang lang lunyung unen, jitubit lang lunyung wi. Kalau bahasa Indonesianya, mungkin kalian sering dengar ya. Masuk ke dalam telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, di sini enggak hanya sebatas kata-kata ya, tetapi memang ini punya maknanya ini. Orang zaman dahulu ya sering memakai bahasa-bahasa yang seperti ini. Jadi ketika ingin menyampaikan sesuatu, itu orang Aceh, dia sering dengan bahasa yang simpelnya itu mengkiaskan ketika dia ingin memberi suatu nasihat, dia kiaskan dengan hal yang seperti ini. Jadi ini artinya suatu nasihat tidak diamalkan atau tidak dilaksanakan. Ya berarti kesimpulannya handel ya. Atau mungkin kalau ada sesuatu hal yang supaya tidak menyinggung hati kita ya, sesuatu hal yang memang supaya tidak menyinggung hati kita, kita harus menganut yang seperti ini. Jadi ketika direpetin kita sama mama ya kan, jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi dalam belajar jangan seperti itu, ya harus tersisa di kepala ya. Tapi kalau misalnya berbentuk sesuatu hal yang mungkin akibatnya akan membuat kita tersinggung, kita boleh memakai yang seperti ini ya. Dimasukkan ke dalam telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Nah, di sini ada juga to bekhem juoh bemungong. Jadi artinya di sini dekat berbau busuk, jauh juga berbau harum. Pernah kita dengar? Ada juga yang mengatakan dekat bau nasi busuk, jauh bau bunga, seperti itu ya. Jadi di sini artinya biasanya kalau sanak saudara atau kaum keluarga berdekatan tempat tinggal sering berselisih, ya. Tetapi kalau berjauhan selalu dikenang-kenang dan kunjung mengunjungi. Jadi contoh lah ya, misalnya kayak kita nanti mungkin perempuan sudah menikah, kalau dekat-dekat dengan mertua mungkin kemungkinan untuk
berselisih paham besar ya. Tapi kalau kita berjauh-jauhan, jadi terlihat akur selalu, baik selalu ya itu. Ya ini juga bisa dipakai atau dengan hal-hal yang lain. Ya, jadi sebenarnya banyak ya yang kata-kata yang seperti ini dalam orang Aceh. Sepertinya pun di sini ada orang Aceh. Ada orang Aceh di sini? Aceh Utara kah atau Aceh dari mana? Aceh Timur atau Aceh? Ada? Kalau nasi Simulu nggak bisa bahasa Aceh kan? Yang bisa bahasa Aceh? Iya, kamu. Dari Aceh mana? Aceh Utara, ya. Kamu pernah mendengar yang kata-kata seperti ini? Pernah, Bu. Pernah. Di mana? Dari orang tua. Dari orang tua? Dari mana lagi? Di sekolah pernah juga. Di sekolah juga ada. Mungkin ada kata-kata yang lain yang kamu tahu lagi selain daripada yang kedua ini? Apa? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada ya udahlah. Saya kira ada gitu ya. Karena banyak sekali, cuma saya nggak pas sebutannya nanti kalau saya bilang itu. Baik. Kembali lagi. Di sini juga ada kata lagi Kak. Coba kata lagi. Nah, di sini juga ada jenis-jenis daripada puisi lama, ya. Dari semuanya yang di sini ada mantra, ada pantun, kanmina, seloka, gurindam, syair, talibun. Sering kalian dengar? Sering? Yang mana yang lebih sering kalian dengar? Pantun, terus apa lagi? Syair. Apa? Ada lagi? Cuma berarti mantra, pantun, syair. Ya, yang selebihnya kurang ya. Iya, berarti sekarang kalian udah tahu ya kan bahwa puisi lama ini ada mantra termasuk bagian daripada puisi lama, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair dan talibun. Selanjutnya, nah di sini juga puisi lama ini juga mempunyai ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya itu yang pertama, puisi lama biasanya berupa puisi rakyat dan tidak diketahui nama pengarangnya. Sama seperti yang sedikit tadi saya tunjukkan tadi, itu tercipta dari mulut ke mulut gitu. Jadi dia secara spontan, jadi tidak tahu siapa pengarangnya, ya. Jadi ya udah lahir aja di mulutnya, begitu dia mau ngomong terucap kata-kata yang seperti itu. Nah mungkin sayangnya pada orang zaman dahulu itulah ya, seharusnya ketika dia kalau sekarang kan jargon ya ada itu siapa yang mengeluarkan kata-kata seperti itu. Nah kalau orang dulu enggak. Nah orang dulu pun dia biasanya pun kalau dalam berpuisi itu dia pasti menciptakan tentang keadaan rakyatnya, ya, keadaan yang dia rasakan pada zaman dahulu seperti itu. Nah, puisi lama ini masih terikat oleh berbagai aturan seperti dari jumlah baris pada setiap baitnya, sajak, serta jumlah suku kata pada setiap barisnya. Jadi ini masih terikat dengan aturan ya. Kalau puisi lama ini. Nah, yang ketiga disampaikan dari mulut ke mulut dan dapat disebut juga dengan sastralisannya seperti yang tadi, ya. Itu juga dari mulut. Yang keempat menggunakan majas atau gaya bahasa tetap atau klise. Ya, dia banyak sekali kata-kata perumpamaan yang digunakan dalam berpuisi ini atau dalam puisi-puisi lama ini. Di sini ada juga yang bagian nomor 5-nya biasanya berisikan tentang kerajaan, fantasi serta istana sentri. Ya. Jadi dia kalau misalnya puisi lama ini bisa kalian lihat nanti dia pasti tentang kerajaan lah, tentang bagaimana keadaan penduduk kerajaan seperti itu. Jadi tentang sejarahnya atau bagian-bagian yang lainnya. Nah, di sini ada contoh puisi lama, kebetulan tentang contoh puisi lama yang berupa pantun. Saya rasa ini juga sering kita dengar ya kata-kata ini ya. Di sini dikatakan kalau ada jarum patah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada kata-kataku yang salah,
kalau ada kataku yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Nah, ini juga mempunyai makna juga ya, supaya kita tidak mudah tersinggung dengan perkataan orang. Ya, kita harus memakai yang seperti ini ya, pantun lama ini ya. Jadi apa yang dikatakan seperti yang dibilang, kita mengiung wi dicebit liunun ataupun sebaliknya. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi nggak usah nggak usah dipikirkan kali omongannya seperti itu. Nah, di sini juga ada gurindam, kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu akan tersesat. Barang siapa tinggalkan sembahyang, bagai rumah tiada bertiang. Jika suami tiada berhati lurus, istri pun kelak menjadi kurus. Jadi seperti itu ya. Ya, kalau gurindam inilah contohnya. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuklah ke dalam puisi baru. Puisi baru ini merupakan sebuah puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan, berbeda dengan puisi lama. Puisi lama dia kan tadi terikat dengan aturan ya kan. Nah, kalau yang ini malah sebaliknya. Puisi baru memiliki bentuk yang lebih bebas dibandingkan puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata ataupun irama. Jadi dia lebih modern lagi ya kalau puisi baru ini. Ini bagian daripada puisi baru. Mana yang dari puisi baru ini yang sering kalian dengar? Yang bagian yang mana? Ini kan kalau puisi baru ini kan ada dibagi dua ya, menurut isinya dan menurut bentuknya. Yang mana? Romansa kah? Atau satu pun? Ada mana yang cukup familiar dengan kalian gitu? Ada? Tidak ada yang menjawab? Tidak ada? Tidak ada? Iya, berarti kalian lebih ke puisi lama tadi ya. Puisi lama ada pantun, ada syair, seperti itu, ada gurindam gitu ya. Nah, di sini juga puisi baru, menurut isinya ada balada, ada hina, ada ode, epigram, ada romansa, elegi, ada satire, ya. Dari segi menurut bentuknya ada distikon, terzina, kuatren, kuit, sekten, septima, stanza atau soneta, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini juga puisi baru mempunyai ciri juga. Kalau puisi baru dia lebih dikenal nama pengarangnya, ya. Berbeda dengan puisi lama, nama pengarangnya tidak diketahui ya. Kalau ini lebih dikenal. Berbeda mungkinnya udah berbeda era, orang udah pemikirannya udah berkembang ya. Jadi apa-apa pasti ada dicantumkan nama pengarangnya seperti itu ya. Supaya kenapa? Supaya nanti tidak dicuri oleh orang lain ya kan. Nanti ada yang mengklaim bahwa ini karya dia seperti itu. Ini lebih bagus lagi, dia udah mulai diketahui nama pengarangnya. Di sini juga ciri puisi baru, perkembangannya secara lisan serta tertulis. Jadi lebih berkembang mungkin ya dari berbagai lisannya itu lebih bagus lagi. Yang ketiga, tidak terikat dengan berbagai aturan-aturan seperti rima, jumlah baris dan suku kata. Dia lebih bebas seperti itu. Di ini yang terakhir menggunakan majas yang dinamis atau berubah-ubah. Jadi dia nggak hanya menutup pada satu majas, tapi dia kembangkan dengan majas-majas yang lain. Biasanya berisi tentang kehidupan. Kalau puisi baru ini orang banyak terinspirasi dengan kehidupan. Apakah kehidupan percintaannya atau kehidupan yang terjadi mungkin ya berdasarkan kejadian-kejadian. Bisa juga di sini juga biasanya lebih banyak memakai sajak, pantun dan syair. Yang ketujuh, memiliki bentuk yang lebih rapi dan simetris. Yang ke-8, memiliki rima akhir yang teratur pada tiap-tiap barisnya berupa kesatuan sintaksis. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh puisi baru, tapi dalam versi bahasa Acehnya, ya. Di sini judulnya
Menyolon kubah. Tahu nggak apa itu menyolon kubah? Ada yang tahu? Apa? Kalau kusimpan. Ya, menyolon kubah, kuirat lembak langit. Apa mungkin saya suruh baca aja ya sama orang Aceh ya? Coba. Berdiri Kak. Menyolon kubah gairat lon bak langit, kente langit di hari hidup. Menyolon kubah gelisah bak angin, kente angin di hari badai. Menyolon kubah geram lon bak laut, kente laut di bahu bakar. Ini sebuah karya orang Aceh yaitu Gusmus. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin ada yang mau membaca dalam versi artinya yang bahasa Indonesia? Ada? Ada yang mau? Siapa? Saya tunjuk lagi. Tunjuk lagi. Oh, boleh. Siapa namanya? Amar. Silakan Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri Amar. Nama saya Amar Fatullah. Ya. Dari unit 1. Ya, silakan. Bila aku titipkan dukaku pada langit, pastilah langit memanggilku mendung. Bila aku titipkan resahku pada angin, pastilah angin menyerbu badai. Bila aku titipkan geramku pada laut, pastilah laut mengiring gelombang. Ya, terima kasih. Secara kita lihat nih menciptakan keadaan alam ya, tetapi mungkin ada sesuatu hal yang dia rasakan seperti kegundahan bisa, atau mungkin menurut kalian apa nih kira-kira tentang apa yang dia rasakan si Gusmus ini? Apa? Tentang apa? Nggak tahu. Kekesalan. Oh ya, ada yang mengatakan tentang kekesalan. Mungkin yang lain ada? Ya? Oh, luka yang tak tersampaikan dalam ini ya. Ya, mungkin bisa jadi ini sesuatu hal seperti yang dikatakan tadi ya, mungkin bisa juga berupa keadaan batin dia ya yang dia ekspresikan melalui puisi ini ya. Jadi dia umpamakan dengan keadaan alam seperti itu ya. Ini juga termasuk sebuah puisi. Inilah Aceh ya. Inilah Aceh tanah harapan, adalah gerbang yang terbuka, terbentang sepanjang pesisir dan lembah, menghampa di antara lekuk bukit dan gunung-gunung. Jadi ini kalau kita lihat ya, dia menceritakan tentang keadaan Aceh ya. Yang kita ketahui Aceh ini kan gunung, laut, ya kan, tidak jauh ya kan. Tanah Aceh berabad-abad menjadi tempat berhimpun bangsa Arab, Cina, Eropa, dan India. Jejak 100 pendakwah di Bandar Perlak Purba, tempat persinggahan pelaut kulit putih pada musim lada. Kalian kira-kira tahu nggak Perlak ini bisa juga merupakan sebuah tempat ya, sebuah daerah ya. Ada orang Perlak? Ada? Tidak ada ya? Iya, seperti yang kita ketahui di sini ada dikatakan ada Arab, Cina, Eropa, India. Kalian tahu ini apa? Sebuah sejarah Aceh dalam sebuah visi. Oh iya, ini juga termasuk bagian daripada singkatan Aceh juga ya kan.
bahwa Aceh itu juga mempunyai latar belakang dari dari orang Arab, orang Cina, orang Eropa, orang Hindia, ya. Makanya kadang-kadang wajah orang Aceh ini beragam dia ya. Ada yang mirip Cina, itu padahal dia orang Aceh. Cuma mungkin itulah zaman dahulu mungkin ada pertukaran perkawinan tadi ya. Yang ada juga yang pernah kalian dengar yang si mata biru, pernah ya kan di daerah Lamno ya. Ya. Di sini juga lada ini juga merupakan suatu identitas juga ya, yang kita juga kalau zaman dahulu juga masyarakat Aceh juga menanam lada ya. Sekarang masih ada, cuman tidak terlalu banyak seperti zaman dahulu. Di sini juga ada selanjutnya tanah Aceh menghadap ke timur, kebun sawit yang subur. Di barat emas dan batu bara bersusun atur. Di utara minyak dan gas dari bumi menyebur. Aroma hutan disingkil, derap zapin di Tamiang. Perempuan berpipi merah memanen kopi di Gayo. Di Semelu orang-orang memainkan nandong. Sungai alas di kaki loser. Iya, apa tuh nandong? Nandong itu sebuah seni, sebuah ciri khas dari orang Simelugu, di mana nandong itu digunakan ketika acara pernikahan dan kalau sunat laki-laki, anak laki-laki itu biasanya dilakukan pas malam berinai. Jadi sebelum malam berinai, bagi pihak laki-laki maupun perempuan maupun anak yang tadi mau sunatan, itu bakal diadakan nandong. Itu nanti pakai rebana, tapi itu rebananya besar, Bu. Itu yang menggunakannya Iya, debus. Nah, debus ya, itu bakal bergabung dengan nandong. Tapi nandong itu nanti pas bisa malam bisa siang, tapi biasanya itu kebanyakan siang. Oh, siang ya. Kalau malamnya itu biasanya debus. Debus itu kan nanti main potong-potong lidah. Itu sebuah keberanian dari seorang laki-laki. Ya, nah nanti di situ biasanya yang menggunakan itu bapak-bapak ataupun anak muda, itu mereka bakal menampilkan debus. Nah dengan begitu kalau misalnya mereka menampilkan tersebut, itu mereka memiliki keberanian. Mulai nanti rantai, pisau bisa juga, itu apa lagi ya? Pedang yang panjang. Semua jenis alat yang tajam itu dipakai digunakan, iya. Ya. Tapi nanti itu ada syaratnya, Bu, sebelum dilakukan debus itu supaya dia tidak berdarah. Itu bakal dibacain doa sama tetua sebelum itu, Bu. Itu ada berupa syair-syair kayak gitu? Ada, Bu. Tapi juga? saya nggak ngerti. Nggak ngerti juga. Ya, tapi saya sering nonton karena ayah termasuk dalam anggota tersebut. Coba lah, ayahnya anggota tersebut. Tapi ya udahlah. Mungkin dari daerah lain ada mungkin yang serupa dengan yang yang dari Semelu, yang nandong. Ada dari daerah kalian? Itu merupakan juga bagian daripada kearifan lokal ya. Mungkin ada? Ada. Orang Jawa biasanya ada ya. Ada orang Jawa? Oh iya, Madura. Madura kan ada. Apa? Coba diceritakan. Ya. Makasih Bu Bunga. Apa Madura? Orang Madura coba diceritakan. Saya juga pengen tahu. Oh itu Madura asli. Kamu ya? Oke, nggak apa-apa. Kamu nggak asli? Oh kamu Jawa. Oh silakan. Berdiri. Kamu ceritalah bagaimana? Apa ciri khas dari Madura? Ya perkenalkan. Namanya siapa? Baik, tanpa salam, perkenalkan saya Farhan Amran Tulisi dari Universitas Trunojoyo Madura. Salah satu budaya yang ada di Madura itu kerapan sapi, di mana sapi itu apa? Bahasa Indonesia itu apa namanya? Dipacu. Pasang sapi itu dipacu dengan ada satu orang yang mengendalikannya. Kemudian ada juga yang namanya petik laut. Untuk apa sapi dipacu itu dulu? Untuk apa? Oh, untuk diadu. Jadi kalau misalnya diadu itu nanti apa nilai budayanya itu?
Oh pernah. Sampai ada kayak piala presiden. Sepertinya kami harus buka Google dulu ya. Kemudian ada yang namanya tuh petik laut, kayak Petik daun apa itu? Petik laut tuh tak kayak ucapan. Enggak, misalnya ada daun khusus, kalau kami kan petik sirih kayak gitu. Kalau kalian apa? Kayak sebuah buah-buahan Oh. si rakyat itu iya. dibuang ke laut. Itu ucapan terima kasih kepada Sang Tuhan, kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang sudah diberikan kepada rakyat Madura. Tubuk. Oh, tolak bala. Tolak bala. Itu buang ke laut apa nggak mubazir itu makanannya? Sebenarnya mubazir cuma Mubazir, itu sudah menjadi adat istiadat yang setiap tahun dilaksanakan di pesisir pantai. Oh ya. Oh berarti kalau memang kamu menciptakan seperti itu, orang Aceh juga ada ya. Pada zaman dahulu itu apa sesajen ya. Mungkin orang Jawa juga ada pada zaman. Ya sampai masa saya kecil SD itu nenek saya masih apa namanya ya, masih punya kebiasaan itu kalau misalnya kalau kami bilang kenduri ya. Tahu kenduri? Kalau kami ada kenduri itu pasti nanti satu hidang itu dengan berbagai macam jenis menu itu Pak nanti di apa namanya dibawa ke tempat lain seperti itu ya kan, entah di mana pokoknya saya nggak tahu, entah ke pohon apa gitu, itu diletak di situ. Tapi semuanya semakin udah masuk mungkin pengajian udah tidak ada lagi hal seperti itu. Sekarang udah nggak ada lagi gitu. Nah kalau mengenai yang tadi yang Pak Fadil bilang seperti tolak bala, kami ke laut ya, kami ke laut itu kayak apa mandi, tujuan mandi itu kayak membersihkan diri gitu supaya hal-hal kotor tuh dibawa sama air laut seperti itulah. Mungkin dari daerah lain ada, ini kan termasuk keunikan juga ya. Ini dari mana? Dari orang Jawa mungkin ada? Nggak apa-apa. Coba diceritakan apa yang kamu tahu saja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Desi Nuril Faradiba, saya asli Jombang, Jawa Timur. Ya, apa? Dari Jombang, Jawa Timur. Kalau di daerah saya itu Bu biasanya sepertinya mungkin Bapak orang sana ya. Bapak senyum itu. Kalian hati-hati ya, Bapak. Apa? kalau misal mau menikah gitu ya. Oh iya, menikah. Itu kami biasanya sebelum melaksanakan pernikahan itu dihitung apa namanya wetonnya. Kayak Weton. weton. Weton itu apa? Oh ya, ya udah apa ya weton lah pokoknya ya. Nanti kita buka lagi kamusnya nanti. Tanggal lahir Jawa ya. Itu dihitung. Oh ya, nanti dihitung tanggal lahirnya, kalau nggak cocok nggak jadi. Nggak boleh. Oh. Biasanya itu kalau misal sudah sama-sama saling suka, Iya. bisa Bu dengan cara apa? Selamat kan? Kayak iya Dikenduriin. untuk menolak bala. Iya. Tapi biasanya kalau sudah melanggar kayak gitu, kita waktu menjalani kalau Menjalin rumah tangga nanti ada mendapat rintangan gitu ya. banyak seperti itu Bu. Kamu percaya? Mau nggak percaya itu tapi sudah Ada kejadiannya gitu? Iya, orang Oh. Jawa seperti itu kebanyakan Bu. Berarti orang tua kamu masih percaya seperti itu ya? Kalau orang tua saya enggak sih Bu, mungkin nenek saya. Nenek kamu ya yang asli masih. Jawa, iya. Kalau orang tua ada campuran gitu? Orang tua saya tinggalnya kan di kota, Tinggal jadi modern mungkin nggak ya? percaya kayak Iya. gitu. Oh iya, cerita lagi ke saya orang Aceh ya kan. Orang Aceh rupanya ada juga ya seperti itu. Ya termasuk mama saya. Ya saya nggak bilang jauh-jauh, saya langsung contohnya ke keluarga saya. Jadi kalau orang Aceh itu ketika, ini lucunya juga ya, ketika misalnya saya kenal dengan cowok misalnya gitu kan, nanti ditanya itu siapa namanya gitu ya kan. Nanti di ini apa namanya, kalau kami itu kayak ada kitab ya, kayak tahu nggak sih kalian kitab? Kalau kita ngaji-ngaji itu ada misalnya di surah kitab-kitab itu ya kan, tentang sholat, tentang apa yang berbagai macam gitu. Jadi nanti dibuka gitu, dilihat nanti ada nggak kecocokan dari kedua namanya ini. Nanti dibilang, oh ini kalau mereka berdua ini nanti banyak kali mendapat rintangan.
mereka berdua ini nanti rezekinya banyak, seperti itu. Ada juga yang kadang-kadang saking percayanya di daerah saya nggak jadi, akhirnya udah tunangan dibatalkan karena tidak siap dengan yang disampaikan sama orang tersebut tadi, dia nggak siap itu, takutnya mungkin nanti emang ya, tapi memang ada beberapa memang percaya nggak percaya sih ya, ketika disampaikan itu dan ketika dia menjalani kehidupan berumah tangga, ada aja nanti rintangannya itu, kadang ada yang sampai berujung pada perpisahan. Nah mungkin dari beberapa orang kejadian-kejadian seperti itu jadi percaya itu memang ada, memang orang yang memang pintar itu bisa ini, tapi itulah nggak tahu saya percaya nggak percaya. Nah, tapi mama saya ya modelnya seperti itu ya, kadang-kadang saya bilang ini mama ini jangan nanti lihat ya, nanti gara-gara lihat nggak jadi lagi ya, seperti itu ya. Jadi orang Aceh juga ada ya, tapi nggak tahu ya apakah emang Aceh di keluarga saya aja, apa Aceh Biren atau memang Aceh yang lain juga ada, saya kurang tahu juga ya. Mungkin dari yang lain ada, ini cukup menarik ya. Saya seru nih kalau bagi-bagi seperti ini. Yang lain ada? Daerah lain? Ada? Nggak ada? Oh iya, daerah kamu bagaimana? Tolong Bang. Surabaya. Ya, coba ceritakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Nurmadia dari mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka dari Surabaya. Iya, apa dari Surabaya? Biasanya saya lihat itu jaranan Ibu. Jaranan. Iya. Jadi di situ ada keseniannya tuh, ada penari, juga ada yang atraksi tuh kayak makan piring, makan ayam kayak gitu. Hidup-hidup? Iya. Ya, itu tujuannya tuh apa? Kurang kayak ada penampilan. Berarti nanti dibaca-baca doa juga gitu? Ada lagu, jadi nanti ada pakai alat musik juga gitu ya? Kayak reok juga. Yang lain ada? Enggak ya? Ada? Pasti ada? Enggak lagi? Atau enggak mau lagi? Ya, ini saya lanjutkan lagi. Inilah Aceh Tanah Harapan. Laki-laki bersamaan di Blantejren, hentak rapa igeleng di selatan, rampak grimpeng dan harum coklat di Pidijaya, taman laut permai di Sabang, ayam tangkap di Aceh Raya. Jadi ini memperkenalkan lagi ya bahwa saman itu dari Blangkejren, ya, rapa itu dari Aceh Selatan, terus coklat dari Pidijaya, ya, taman laut dari Sabang, ya, Sabang terkenal dengan lautnya ya, dengan wisata lautnya. Ayam tangkap dari Aceh Raya atau Aceh Raya. Pernah ayam tangkap? Nah, ya, itu ayam tangkap. Tanah Harapan, terbuka, penyalah segala luka, kibarkan layar bangun dunia. Jadi ini sudah juga wisatanya tadi ya. Terima kasih. Yang mau bertanya. Ada? Saya Romayana, izin tanpa salam. Ya. Saya Romayana Sagala dari Unit 5 ingin bertanya. Tadi kan kesimpulan dari yang Ibu jelaskan itu, pantun lama itu kan merupakan sebuah pantun yang di dalamnya tidak ada itu karya siapa. Jadi kita sebagai penggerak sastra apakah boleh menciptakan puisi baru tapi dengan pantun, dan di dalam pantun itu kita cantumkan itu karya siapa?
Itu Bu, sekian. Masuk dalam karya sastra ini ya, puisi lama ya. Kalau puisi lama dia udah jelas ada identitasnya. Iya, tapi lebih ke apakah bisa kita menciptakan puisi baru dengan kata-kata yang sedikit lebih gaul dan modern, dan di dalamnya kita cantumkan itu karya siapa? Apakah itu termasuk puisi baru gitu? Iya, kalau menurut saya itu termasuk bagian baru ya, karena sudah tercantum nama siapa penulisnya ya. Kalau mengenai kata-katanya pun juga tidak apa-apa, karena kan sekarang lebih bebas ya. Jadi bisa, tidak masalah. Oke, yang lain ada? Iya. Saya Desi Rahmawati, ini dari Unit 5 izin bertanya. Puisi lama kan tidak ada penciptanya Bu ya, tidak dicantumkan namanya. Boleh nggak kita membuat sebuah puisi baru dengan kita ambil sedikit yang punya lama itu kita hak milik, atau terinspirasi dengan punya lama itu, boleh tidak Bu? Terima kasih. Ya, boleh-boleh saja ya kita mencontoh puisi ya, tapi supaya supaya menjadi seperti ada masukan untuk kita gitu. Jadi boleh kita mungkin terinspirasi, mungkin ada puisi-puisi itu tidak hasilkan sebuah puisi bagus. Yang saya tahu gitu, banyaklah mengumpulkan. Kalaupun misalnya ada sedikit kesamaan, lah gitu. Kita dari kajian saya itu. Jadi dapat karena kita kan masih harus belajar. Punya gaya tersendiri, mungkin dengan gaya bahasa kita seperti punya gaya sendiri-sendiri, tidak ada masalah gitu. Asal jangan cukup. Ada lagi? Sudah ya, sepertinya sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih narasumber kita yang pertama yaitu Oke, langsung ke pemateri yang kedua yaitu Bunga Bapak segala